Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'adina dunia na ukhra min yadid du'a boleh man. Ila arwah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi suratil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang wa amma ikhtiyarul ustaz ya. Baca niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ta'lima talatu ila naf'al ifadal isbah. Al-hajj 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain. Amin. Wa amma ikhtiyarul ustazi lan anapun utawi milih guru bayam bagi mongko sayukjo opo an yakhtaro milih yen to milih sapa tolib wong sing belajar ilmu milih al-a'lama sing luwih alim jadi kalau ada kita pilih guru yang paling alim tapi ukuran alim itu kalau mengamalkan ilmu ya. Artinya orang yang ilmunya banyak yang mengamalkan ilmu yang takut kepada Allah. Artinya walaupun mungkin ada beberapa ya orang yang akan kita jadikan guru yang satu alim ilmunya banyak tapi enggak begitu mengamalkan ilmu, kurang bisa jadi contoh yang baik. Tapi yang satu enggak begitu banyak ilmu tapi akhlaknya baik, takut pada Allah. Nah, tentunya kita pilih yang ya mengamalkan ilmu yang akhlaknya baik, yang takut kepada Allah. Karena betapapun banyak ilmunya tapi kalau tidak diamalkan ya hukumnya sama dengan tidak punya ilmu ya. Jadi hendaklah memilih, dan adapun memilih guru maka seyukjanya memilih guru yang paling alim ya. Tentunya yang mengamalkan ilmu. Terus yang kedua wal awra'a lan ya, kang luwih wirai yang lebih warok ya. Warok itu orang yang selalu menjauhi perkara yang syubhat dan yang haram. Menjauhi yang syubhat dan yang haram itu ya dinamakan warok ya. Lek bahasa Jawa wirai. Jadi tidak mau kemasukan makanan yang syubhat apalagi makanan yang haram. Sebab selama orang itu masih ndak warok alias ndak hati-hati gitu loh. Kadang-kadang makanannya ya masih berani makan yang haram atau yang ndak jelas yang masih syubhat dimakan.
Nah, walaupun orang itu banyak ilmunya, tapi kalau tidak warok, maka ilmu yang disampaikan tidak akan manfaat. Karena makanan yang haram dan yang syubhat itu akan membuat hati itu kotor, membuat hati gelap. Padahal ilmu yang manfaat itu ilmu yang muncul dari hati yang bersih. Ya, maka ya kita pilih guru tidak hanya banyak ilmunya, tidak hanya pandai bicara, tapi yang memiliki sifat warok atau yang wirai, yang hati-hati dalam mencari rizki, dalam bekerja, dalam mencari makan. Jadi tidak asal-asal, pokoknya yang penting mangan, bukan, tapi diteliti. Ya. Oleh karena itu ada sebuah riwayat hadis, man akalal halal arba'ina yauman, ya, barang siapa yang makan halal, makanan bersih halal dijaga sampai selama 40 hari saja, setiap hari dijaga gak masukkan, itu maka Allah akan menyinari, nawwarallahu qalbahu, Allah menyinari hatinya, padang bercahaya. Terus wa akhraja minhu ya nabi al-hikmah, ya. Dan akan keluar dari hati yang bersih tadi itu sumber-sumber hikmah. Hikmah itu ilmu manfaat. Jadi setiap ngomong itu membawa manfaat karena timbul dari hati yang bersih tadi itu. Itu pengaruh makanan yang halal itu luar biasa. Maka warok itu ya menjadi kunci untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, menjadi kunci untuk orang bisa berakhlak baik, bisa beramal saleh, itu harus dilandasi dengan warok, ya. Maka kalau santri itu kepingin ilmunya manfaat, apapun yang diucapkan membawa manfaat, itu syaratnya harus hati itu bersih. Ya, supaya hati bersih itu harus dijaga makanan, ya, jangan sampai kemasukan makanan yang ya syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram, ya. Nah, ini katanya hendaklah memilih yang paling alim, tapi juga yang paling warok, ya, yang paling hati-hati dalam mencari rizki, dalam mencari makanan. Terus yang ketiga, wal asanna, lan kang luweh tuwa, ya. Jadi memilih podo-podo ono guru sing nom, ya. Podo alime, podo akhlak apik, tapi sing siji tuwa, luweh tuwa, tapi podo alime akhlak, itu jauh lebih baik yang lebih tua. Sebab secara umum orang itu semakin tua semakin bisa mengendalikan nafsu, karena merasa umumnya, ya, semakin tua itu merasa lebih dekat dengan kematian, sehingga lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun yang namanya kematian itu tidak harus yang tua dulu, gitu, Jadi kalau mati bisa datang pada siapapun, cuma secara umum, gitu. Secara umum itu kalau orang tua itu mesti lebih takut kepada Allah. Sudah, itu 3 kriteria guru yang paling baik untuk dijadikan guru yang diambil ilmunya itu. Kalau ada yang paling alim, yang paling warok, dan yang paling tua, ya. Kalau ada ketiga-tiganya ya sempurna, tapi kalau enggak ya ada cuma 2 ya enggak masalah, atau minimal salah satu, ya. Yang paling penting yang waroknya itu. Kama ikhtara kaya oleh milih, kama ikhtara kaya oleh wis milih sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, milih hina idzin ing dalem nalika iku milih
Hammad bin Abi Sulaiman, milih Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, milih Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman. Hamad bin ba'da ta'ammuli, sausi angen-angen wa tafakkuri lan mikir-mikir. Jadi katanya pengarang kitab ini sayugjanya ya, orang yang belajar ilmu itu memilih guru yang paling alim, yang paling warok dan yang paling tua umurnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah pada waktu belajar memilih guru seperti itu, yaitu Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Itu ternyata seperti itu ya, supaya tua, beliau sangat takut kepada Allah, warok, terus ilmunya sempurna ilmunya. Wah, ini mahal itu kalau orang mendapatkan guru seperti itu ya. Itu pun setelah beliau itu mengangen-angen dan memikir neliti sopo yo diantara yang akan bisa saya jadikan guru ya, kita akan mondok di mana, gurunya apa, itu diteliti itu. Orang-orang dulu tidak langsung berangkat yang saya cocok itu pondoknya baik itu, makanan enak itu, dalam tidak hanya itu, tapi yang dipilih guru-gurunya itu loh, pengasuhnya itu ya itu. Jadi walaupun mungkin di pondok mungkin fasilitasnya ya kurang, mungkin jedingnya tidak begitu mungkin makanannya tidak begitu istimewa, tapi guru-gurunya orang yang bisa dicontoh. Wah, ini lebih baik daripada kadang-kadang pondok itu mewah ya, mungkin makanannya prasmanan mungkin ya, tidurnya kasur semua di atas kasur, tapi kadang-kadang ya guru-gurunya kurang takut kepada Allah, tidak bisa jadi teladan ya, kurang baik gitu. Karena intinya itu adalah ilmu, orang belajar dan manfaatnya ilmu. Terus katanya waqala Abu Hanifah, lan ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, muga-muga ngrahmati ing Imam Abu Hanifah sapa Allah taala berkata Imam Abu Hanifah, wajadtuhu wus nemu sapa ingsun hu ing guru ing Imam Hamad ya, wajadtu usnemu sapa ingsun hu ing Hamad ya, Hamad bin Abi Sulaiman, nemu syekhon ing guru wakuron kang ya wibawa. Orang itu tidak mungkin punya wibawa kecuali karena takut kepada Allah. Kalau orang itu takut pasti wibawa, pasti punya ya, harismatik ya, seperti ulama-ulama dulu itu harismatik luar biasa, disegani, ditakuti karena takut kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, man khafallaha khafahu kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah pasti ditakuti oleh segala sesuatu, takutnya. Ya, itu wibawa. Makanya manusia yang paling besar wibawanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau adalah orang yang paling takwa kepada Allah, sehingga walaupun beliau itu manusia yang paling ganteng ya, paling gantengnya orang, tapi tidak ada wanita yang ya tertipu dengan gantengnya Nabi. Tidak seperti Nabi Yusuf, kan dijeneng Nabi Yusuf itu ganteng tapi akeh wong betok sing tergila-gila ya. Banyak orang perempuan yang ya sampai ngiris tangani saking ya gantengnya Nabi Yusuf. Tapi tidak kita dapati cerita bahwa ada perempuan di zaman Nabi itu orang yang tergila melihat Nabi terus sampai menggoda Nabi, ndak. Padahal gantengnya Nabi Yusuf kalau dibanding dengan Nabi jauh lebih sempurna gantengnya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ganteng hanya sebagian. Tapi kenapa kok orang perempuan terbujuk ya, karena Nabi Yusuf gantengnya tidak ditutup dengan wibawa yang besar.
Kalau Nabi wibawanya luar biasa, sehingga jangankan orang perempuan menatap aja Nabi. Sahabat Musa itu tidak kuat saking wibawanya Nabi itu. Jadi kalau di hadapan Nabi nunduk saking wibawanya. Nah itu katanya apa? Ya, Syekh Hamad gurunya Imam Abu Hanifah itu begitu apa? Luar biasa wibawanya. Ya, itu tidak mungkin orang itu punya wibawa yang sempurna kecuali karena sangat takut kepada Allah. Ya. Guru-guru zaman dulu itu begitu punya wibawa, beda dengan guru-guru apalagi guru umum ya, sekolah-sekolah umum itu banyak guru didemo oleh muridnya, kadang-kadang guru ya istilahnya kadang-kadang dilabrak oleh muridnya, itu karena kurang wibawa, kurang takut kepada Allah. Begitu juga orang-orang tua dulu itu tidak ada yang anaknya berani sama orang tua, tidak ada, karena orang tuanya takut kepada Allah, anaknya segan ya. Tapi banyak zaman akhir ini anak yang justru berani sama orang tua, justru orang tuanya yang takut sama anak, banyak zaman akhir terbalik gitu. Padahal mestinya orang tua ditakuti, kok bisa ya orang tua tidak ditakuti malah takut sama anak? Ya karena kurang dekat dengan Allah, kurang takut kepada Allah, sering melanggar syariat ya. Ini katanya gurunya Imam Abu Hanifah luar biasa katanya. Wajadtuhu syaikhon wa qura. Aku mendapati Syekh Hamad bin Sulaiman ini seorang guru yang penuh wibawa, luar biasa. Terus haliman, lagi penyantun. Haliman itu penyantun. Penyantun itu tidak gampang menghukum. Masih onok muridnya rotok nakal tetap disayang, tidak pernah walaupun bisa ngukum, misalnya ditempeling, dicewet bisa, tapi tidak, itu halim. Seperti Allah itu punya sifat halim ya. Walaupun ada hambanya itu maksiat, tidak langsung dihukum oleh Allah, ditunggu padahal andaikan Allah mau, ketika ada orang maksiat langsung misalnya maksiat meripat, mau ndelok maksiat meripatnya langsung digawe buta, iso ae gitu. Mari ngomong ngilokno wong miso misalnya, moro lesane digawe bisu, bisa saja. Tapi Allah tidak, ditunggu ya. Sampai dia sadar, sampai dia tobat, baru kalau sampai mati tidak mau tobat baru Allah menghukum. Itu namanya halim. Allah. Begitu juga manusia yang paling sempurna sifat lapang dadanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi alim itu penyantun lapang dada. Jadi betapa sering Nabi itu walaupun diganggu ketika dakwah, dilempari batu, diolok, dicaci maki ya, tapi Nabi tidak mau. Padahal ditawari oleh Allah melalui malaikat Jibril, ketika Nabi dakwah dilempari batu sampai Nabi jatuh berdarah ya, malaikat Jibril datang, Kanjeng Nabi, Allah sampun ngizini malaikat sing jaga gunung, pokoknya panjenengan purun ya, malaikat siap ngangkat gunung akan dijatuhkan kepada orang-orang yang ganggu sampean. Andaikan Nabi ya wis, kurang ngajar itu, rutunois ya. Ya, itu langsung habis, itu hancur. Seperti umat-umat dulu kan begitu ya. Ketika kaumnya mokong tidak mau nurut langsung dibinasakan. Kaumnya Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir bandang, habis seluruh alam. Kaumnya Nabi Hud dengan angin yang sangat dahsyat. Kaumnya Nabi Lut dengan ya, diangkat buminya terus dibalik, dituruni hujan batu. Begitu kaum ya. Kaumnya Nabi Musa Fir'aun dalamnya dibinasakan. Tapi ketika kaumnya Nabi Muhammad SAW mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, Nabi ditawari supaya kaumnya dibinasakan, Nabi tidak mau. Tidak. Malaikat Jibril boten, malaikat Jibril, kula niki diutus bukan untuk melaknat orang, saya ini diutus untuk ngerahmati orang. Biar ya, karena mereka tidak ngerti ya. Kalaupun mereka tidak mau menjadi pengikut saya sekarang, siapa tahu nanti anaknya. Lek anak isik durung gelem, sapa kok gelem sapa rong kok putune babawis ya. Ya, begitu namanya sifat penyantun, lapang dada. Enggak setiap, kadang-kadang ada orang
kurang ngajar iki. Anu wis muga-muga gak selamat. Wah iki jenenge gak lapang dada, gak penyantun. Ya, semua wali-wali Allah itu pasti mencontoh akhlaknya Nabi, yaitu lapang dada. Tidak ada wali yang tidak ya lapang dada, tidak ada. Mesti ono wong apa tetep sing ono ki atine saaken, gak ono mangkel, gak ono gergeten ya. Makanya selama masih ada sifat marah, kurang ngajar, kemudian dihancurkan oleh Allah, ya gak akan jadi wali ya. Kadang-kadang ono arek nom, saking aku gak jadi wali. Kok aku jadi wali tak dongakno cek hancur wong kurang ngajar. Ya kalau durung-durung wis ngono ya gak bakal jadi wali sak lawase ya. Wali itu ndak pernah apa? Ndak pernah marah seperti itu ya. Ya, tetap lapang dada, pemaaf ya. Terus di samping apa halim itu lapang dada, penyantun, soburon lagi sangat sabar. Jadi sobur itu kalau sobirun itu wong sing sabar, tapi sobur itu sangat sabar ya. Sobur ya. Allah itu punya sifat as-sobur ya. Makanya Asmaul Husna justru diletakkan paling akhir sendiri ya. Urutan yang nomor 99 yaitu as-sobur. Itu menunjukkan puncaknya. Tingkatan paling tinggi itu kalau orang bisa mencontoh akhlak Allah, akhlak Nabi yaitu as-sobur, sangat-sangat sabar. Jadi dikapak noe tetap apa? Sabar, gak tahu mangkel, gak tahu muring-muring, gak tahu balas elek, tetap apa? Ada niatan baik kepada orang siapapun yang berbuat jelek kepadanya. Itu akhlak Allah, akhlak Nabi dan akhlak para wali-wali Allah, para kasih Allah. Nah, alangkah untungnya kalau orang itu punya guru seperti itu, apa? Ya, sudah warok, sudah ilmunya banyak, terus apa? Lapang dada, ya, terus penuh wibawa, terus sabar, ya, gak tahu istilahnya mangkal, gak tahu apa, tetap sing ono saaken, delok sapa saaken. Nah, ini mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah guru-guru yang memiliki sifat-sifat itu, yang mewarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terus waqala lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah, sabattu aku tetep sapa ingsun indah Hammad bin Abi Sulaiman ing dalam ngersane, ing dalam sandinge Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Maksudnya gak pindah-pindah me guru nang, karena itu wah larang regane, angel itu golek guru karo Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, sehingga beliau itu terus tetap ndak pindah-pindah, gak pindah nang ndi, nang pondok ndi, nang wis aku iki ae tak ngono. Nah, itu katanya sahabat tuh aku tetap indah Hammad bin Abi Sulaiman, pada bahasa Indonesia indah pada Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Akhirnya fanabatu maka aku tumbuh, berkembang ilmu yang manfaat. Nabatu itu artinya tumbuh, maksudnya tumbuh ilmu-ilmu yang manfaat ya, berkembang ilmu yang manfaat. Waqala ya, waqala lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, sami'tu wis krungu sapa ingsun hakiman ing wong ahli hikmah, min hukama Samarqand, saking wong-wong ahli hikmah negeri Samarkand, saking wong-wong ahli hikmah negeri Samarkand. Saya telah mendengar seorang ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang yang hati ini bersih sih ya.
Tidak ada di hatinya selain Allah. Jadi cinta selain Allah tidak ada. Cinta dunia, cinta siapapun tidak ada. Yang dicintai yang satu, yaitu Allah dan Nabi. Cinta Allah dan itu di hatinya. Ya, orang yang hatinya hanya berisi dua itu, ya, cinta Allah, cinta Rasul, itu pasti akan muncul ilmu hikmah tadi itu. Ilmunya manfaat, ilmu manfaatnya. Jadi gak katik kitab-kitaban ngomong sak ngomong manfaat. Seperti yang terkenal orang ahli hikmah itu yang diakui oleh ulama seluruh dunia, yaitu yang mengarang kitab hikam itu. Hikam itu jamak dari hikmah, ya. Pengarang kitab hikmah yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu orang yang diakui ahli hikmah. Setiap ucapannya singkat tapi padat, mengandung apa? Itu semua kata-kata hikmah itu dari imam itu mengandung pelajaran yang sangat, ya, dalam, ya. Nah, dan orang yang ahli hikmah yang diabadikan nama di dalam Al-Quran adalah Luqman Al-Hakim, ya. Sampai sampai diabadikan namanya, dijadikan nama surat, ya. Surat Luqman digelari Al-Hakim, yang ahli hikmah, luar biasa, ya. Tidak mungkin orang itu jadi hakim ahli hikmah kecuali hatinya bersih. Jadi bersih dari makanan yang haram, terus bersih dari adanya kecintaan kepada selain Allah dan Rasul, ya. Jadi nah ini katanya, aku telah mendengar, kata Imam Abu Hanifah, seorang ahli hikmah dari ahli-ahli hikmah negeri Samarkand, qala ngendika sapa ahli hikmah, ngendika sapa ahli hikmah, inna wahidan sak temene salah sijine wong min thalabatil ilmi saking wong-wong kang golek ilmu, saking wong-wong kang golek ilmu, saking pelajar ilmu, iku syawaroni ngajak musyawarah sapa wahid ni ing ingsun, ngajak musyawarah sapa wahid ni ingsun fi thalabil ilmi ing dalem golek ilmu, ing dalem golek ilmu. Sesungguhnya ada seorang dari pelajar-pelajar ilmu mengajak musyawarah dengan saya, ya, dalam mencari ilmu. Jadi sebelum dia ini belajar ilmu, barat mondok mau mengaji kepada saya, itu tanya sama ulama yang dekat dengan Allah. Kalau gitu mondok teng pundi nggih, meguru teng sinten, itu tanya. Wa kana azmuhu lan ono, wa kana lan ono apa azmu sejone, ya, talib wahid meng, ya, pelajar meng, wahidan min talabil ilmi, wa kana lan ono apa azmu sejone wahid, ya, salah siji wong sing golek ilmu, alal dhahabi ing atase lunga ila Bukhara, marang negeri Bukhara. Negeri Bukhara itu negerinya Imam Bukhari. Perlu apa kate lunga nang Bukhara? Li talabil ilmi, ya, krana golek ilmu, krana golek ilmu. Jadi Imam Abu Hanifah itu mendengar dari seorang al-hikmah dari negeri Samarkand mengatakan, ya, ada salah seorang pelajar ilmu itu yang ngajak musyawarah sama saya ketika dia mau belajar, mau mondok itu musyawarah, opo kula niki teng pundi. Nah, terus lah sampean karepe nandi. Nah, saya ini kepingin belajar ke negeri Bukhara, negeri Imam Bukhari. Ya. Akhirnya, ya, dilihat oleh itu, betul, ya, sampean baik. Di sana ada ulama-ulama yang terkenal, sangat alim, yang sangat takut, ya, kepada Allah, yang ilmunya bersih, ya, tidak kecampuran aliran-aliran sesat. Jadi maka seperti itu. Maka kata beliau pengarang kitab ini, wah kadzalan kaya mengkono iku, kaya mengkono iki yang bagi sayukjo
Dan demikian itulah sayugjanya an yusyawiro, ya, yen to musyawarah sapa wong, yen to musyawarah sapa wong fi kulli amrin ing dalem saben-saben perkara supaya musyawarah. Apa sebabnya kok dikain musyawarah, terutama kate belajar ilmu, ya, kate ngaji nanti itu musyawarah sih. Tentunya sing diajak musyawarah orang yang ngerti agama gitu. Termasuk kate rabi, ya. Kate golek jodoh misalnya, apa kula kajenge ngrepi ini. Ya itu ojo asal-asalan, apa? Kudu takon sik nang wong sing cedhak nang Allah, musyawarah. Itu apa? Dan begitulah seyugjanya bermusyawarah dalam segala perkara gitu loh. Apa sebabnya? Fa innallaha ta'ala korona sak temani Allah taala. Korona sak temani Allah taala iku amara perintah sapa Allah Rasulahu ing rasuli Nabi Muhammad SAW musyawarah bil musyawarati, ya, perintah supaya musyawarah bil umuri ing dalam pira-pira perkara itu. Jadi karena katanya sejujurnya bagi orang itu bermusyawarah dalam segala perkara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintah rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW memerintah bil musyawarah, untuk musyawarah. Jadi padahal nabinya disuruh musyawarah. Walam yakun afdhala minhu. Hale ora ono sapa Nabi Muhammad iku afdhala. Walam yakun lan hale ora ono sapa afdhalu wong kang luweh cerdas minhu tinimbang Kanjeng Nabi. Jadi padahal bahasa Indonesia itu apa? Padahal tidak ada yang lebih pinter, yang lebih cerdas daripada Nabi Muhammad. Jadi manusia dunia yang paling cerdas, yang paling Nabi. Itu pun tidak mungkin Nabi mengucapkan apapun yang itu wahyu dari Allah, tidak mungkin salah gitu. Jadi kalau Nabi itu langsung tidak pakai musyawarah, ini loh, pasti benar. Karena Nabi itu dituntun oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu dari hawa nafsu, tidak. Apapun yang diucapkan Nabi yang melakukan itu wahyu dari Allah. Jadi andaikan Nabi tidak pakai musyawarah, ya, salah apa betul? Betul, tidak mungkin salah ya, karena wahyu. Tapi Nabi walaupun begitu disuruh musyawarah. Disuruh musyawarah. Ayatnya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Nah, tidak tahu, dilihat nanti apa surat Ali Imran, nanti ketemu ayat wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr, ya. Maka hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah engkau Muhammad bersikap lemah lembut. Akhirnya itu ya karena rahmat Allah. Walau kunta faddan walidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau Muhammad kasar, keras hati, pasti umat manusia akan lari dari kamu. Fa'fu anhum, maka maafkan kekurangan umat. Fa'fu anhum wastaghfir, mohonkan ampunan atas kekurangan umat. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah musyawarah. Umat diajak musyawarah, ya, bil amr, ya, dalam segala perkara. Itu ini dalil betapa pentingnya orang bermusyawarah kalau mau melakukan sesuatu, ya, musyawarah, ya. Ini padahal Nabi manusia yang paling cerdas, paling benar apapun yang diucapkan atau yang, ya, dilakukan, ya. Tapi Nabi selalu musyawarah. Wa ma'adzalik, ya, walaupun demikian gitu. Wa ma'adzalik lan samartane mengkon-mengkon kan gitu, artinya masih Kanjeng Nabi ku dituntun oleh wahyu Allah, paling cerdas, tapi tetap umira den perintah sapa Nabi Muhammad bil musyawarati, kelawan musyawarah. Jadi walaupun Nabi sempurna seperti itu diperintah musyawarah. Wa kana lan ono sapa Nabi Muhammad iku yusyawiru, ya, yusyawiru musyawarah sapa Kanjeng Nabi ashabau ing, ya, sahabat-sahabati Kanjeng Nabi
fi jami'il umur ing dalam sekabehane perkara. Ing dalam sekabehane perkara Nabi itu ngajak musyawarah, dikumpulkan sahabat yang besar, sahabat Abu Bakar dijak musyawarah. Ya napa niki? Padahal andaikan Nabi langsung ngene lho, pasti benar, tapi Allah masih nyuruh. Terus qala dawuh sinten Kanjeng Nabi? Qala Aliyun ngendika sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ngendika sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ma halaka mruun an masyuratin, ya. Ora rusak, ora binasa sapa umruun wong an musyawaratin saking musyawarah. Ora binasa atau ora rusak sapa imruun wong bil musyawarati kelawan an musyawaratin saking musyawarah. Artinya selama orang itu masih mau musyawarah, ndak mungkin kecewa, ndak mungkin rusak, ndak mungkin salah gitu. Selama musyawarah ndak boleh disalahkan gitu. Amam kok ngene sih berapa? Nah, niki pun musyawarah niki ya. Ndak bisa dibantah kalau ya. Duh, ini sudah musyawarah kok kamu nyalakan saya. Kalau orang tidak musyawarah terus melangkah salah, pantas disalahno ya. Ya apa sih kok ngene? Nggih pancen kula ndak musyawarah isik. Lah ini salah. Tapi ketika orang sudah musyawarah, ibarat mau di pondok ngurus musyawarah, terus ono misalnya gak cocoke, ndak boleh disalahkan wong musyawarah pisan. Ya. Begitu pentingnya musyawarah terutama ketika orang akan menuntut ilmu agama, termasuk mau mungkin nanti akan meneruskan kuliah perguruan tinggi di mana, itu perlu musyawarah dan istikharah, tidak boleh dipisah. Istikharah dan musyawarah termasuk nanti mau melamar pekerjaan di mana ini, ya misalnya tidak hanya secara akal, kono enak bayarannya gede, tidak hanya itu, tapi harus musyawarah orang yang ngerti, ya. Di samping harus istikharah, begitu terutama kalau akan memilih jodoh, ya. Nah, juga perlu musyawarah. Ya, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan kita semua dipilihkan oleh Allah guru-guru yang baik, yang membawa kita ke jalan Allah, yang manfaat ilmunya. Juga mudah-mudahan kita dipilihkan tempat-tempat pekerjaan menjadi sumber rezeki kita yang terbaik oleh Allah, termasuk dipilihkan jodoh-jodoh yang solehah, yang baik zahir batin, yang akan membawa keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna wa anfa'na bisirril Fatihah. Ya kana amna nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.